apa sih bullying itu? Bullying adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menakuti atau menyakiti orang lain. Nah, pada anak-anak biasanya dilakukan terhadap anak-anak cenderung lemah, berbeda, atau bahkan penyendiri. Bullying sendiri paling sering terjadi pada masa sekolah, yaitu dari usia SD sampai usia SMA. Nah, bullying ini bisa dilakukan oleh perempuan ataupun anak laki-laki. Nah, pada anak perempuan biasanya dilakukan bullying secara emosional, sedangkan pada anak laki-laki biasanya akan dilakukan bullying secara fisik dan emosional. Nah, ada juga yang namanya cyberbullying. Cyberbullying ini bisa dilakukan oleh anak perempuan maupun anak laki-laki. Bullying sendiri adalah bentuk agresi yang terjadi berulang yang dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang untuk mengintimidasi, melecehkan, atau menyakiti seseorang yang dianggap tidak mampu membela dirinya. Oke guys, jadi penyebab bullying itu sendiri yang pertama ada dari faktor keluarga. Keluarga memiliki peran untuk membangun kepribadian anak, di mana pola asuh yang digunakan oleh orang tua itu akan membentuk bagaimana anak berinteraksi dengan teman sebayanya, dalam bersosialisasi, dalam berperilaku dan bersikap. Nah, pola asuh yang digunakan oleh orang tua seperti pola asuh otoriter yang secara berlebihan menghukum anak dan berperilaku kasar, anak akan mengcoping atas perilaku orang tuanya sehingga anak memberikan perilaku yang tidak baik kepada teman-temannya. Itu akan menjadi penyebab dari faktor bullying. Yang kedua ada faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan sekolah, di mana dua ini juga menjadi penyebab dari bullying itu sendiri. Selanjutnya ada faktor teman sebaya. Biasanya anak-anak atau remaja itu sering mendengarkan temannya daripada orang tua atau keluarganya. Dimana di sini butuh pengawasan oleh orang tua, oleh keluarga dalam memberikan atau menjaga anak-anaknya dalam pergaulan. Yang selanjutnya ada faktor media massa. Media massa itu memberikan pengaruh terbesar bagi perkembangan informasi. Informasi-informasi yang digunakan untuk perkembangan anak juga harus dibatasi, harus diawasi oleh orang tua. Dimana dari segi tontonan, dari segi bermain game, dari segi bacaan, orang tua harus selalu mengawasi anak-anaknya agar tidak menimbulkan bibit-bibit bullying. Dari segi tontonan televisi, contohnya ketika anak selalu menonton adegan-adegan kekerasan, adegan-adegan yang dilakukan tidak sesuai usianya, itu anak akan mengcoping atau meniru dari tontonan yang sering ia tonton gitu. Selanjutnya ada dari segi faktor memburuk di masa kecil. Itu saja faktor penyebab terjadinya bullying. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh teman saya, cekidot. Yang selanjutnya adalah hal yang perlu diperhatikan dari korban bullying dan pelaku bullying. Nah, jika seseorang mengalami bullying, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perubahan emosional. Korban bullying mungkin menunjukkan perubahan drastis dalam segi perilaku dan emosionalnya. Yang kedua, menurunnya prestasi akademik. Korban bullying seringkali mengalami penurunan dalam prestasi akademiknya. Yang ketiga ada menghindari sosial. Korban bullying mungkin mulai menghindari interaksi sosial. Yang keempat ada tanda-tanda fisik. Mungkin bisa seperti memar atau lebam ketika korban sudah mengalami tingkat bullying yang tinggi. Nah, yang kelima ada perubahan pola makan. Mungkin perilaku bullying bisa saja mengalami penurunan pada pola makannya. Nah, yang keenam ada rasa takut dan kecemasan. Korban bullying mungkin mengalami cemas dan takut yang berlebihan. Nah, yang selanjutnya ada hal-hal perilaku para pembullying. Nah, pada perilaku pembullying ada beberapa macam bullying. Yang pertama ada bullying secara verbal, yakni seperti kata-kata atau lisan. Yang kedua ada bullying secara fisik, yakni berupa seperti pukulan atau tindakan kekerasan yang menggunakan fisik.
Yang ketiga ada intimidasi, yang keempat ada perundungan, dan yang kelima ada perundungan seksual. Dan salah satu penyebab seorang melakukan bullying adalah kegiatan yang ingin mendominasi atau mungkin ingin diperhatikan oleh orang sekitar. Yang selanjutnya adalah hal yang perlu diperhatikan dari korban bullying dan pelaku bullying. Nah, jika seseorang mengalami bullying, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perubahan emosional. Korban bullying mungkin menunjukkan perubahan drastis dalam segi perilaku dan emosionalnya. Yang kedua, menurunnya prestasi akademik. Korban bullying seringkali mengalami penurunan dalam prestasi akademiknya. Baik, penjelasan selanjutnya adalah dampak yang terkena bullying. Pada pemateri sebelumnya sudah dijelaskan pengertian bullying secara detail dan luas. Tapi di sini saya akan menjelaskan pengertian bullying sedikit serta dampak dari bullying itu sendiri. Bullying adalah salah satu perbuatan yang negatif, yaitu sebuah tindakan intimidasi yang dilakukan oleh pihak yang kuat kepada pihak yang lemah, yang dimana mereka menunjukkan berbagai macam perbuatan yang negatif. Para ahli juga menjelaskan bahwa school bullying merupakan bentuk agresivitas antar siswa yang menyebabkan dampak negatif bagi korbannya. Nah, sekarang apa sih dan bagaimana dampak pada korban yang mengalami bullying itu sendiri? Nah, dampak apa saja sih yang akan dialami oleh korban bullying itu sendiri? Dampak yang dialami oleh korban bullying adalah mengalami berbagai macam gangguan, meliputi kesejahteraan psikologi yang rendah atau low psychological well-being, yang dimana korban itu akan merasakan ketidaknyamanan, rasa takut, rendah diri, merasakan dirinya tidak berharga, dan penyesuaian sosial yang kurang baik, dimana korban akan merasa takut untuk berinteraksi dan juga bersosialisasi dengan lingkungannya. Bahkan adanya rasa takut untuk ia pergi ke sekolah. Dengan adanya rasa takut yang ia miliki untuk pergi sekolah, itu akan mengancam prestasi akademiknya dalam sekolah itu sendiri, yang dimana korban akan merasakan ketidaknyamanan, rasa ragu, tidak percaya diri, dan merasa dirinya tidak berharga, dan penyesuaian sosial yang kurang baik, yang dimana korban akan sulit untuk berinteraksi dalam lingkungannya itu sendiri. Perbuatan bullying bisa terjadi karena adanya sebab atau faktor, yaitu gangguan kesehatan mental yang akan cenderung lebih merasakan stres dan juga depresi. Berikut ini ada beberapa penjelasan terkait dampak bullying itu sendiri. Yang pertama, masalah psikologis. Korban bullying akan menunjukkan adanya masalah pada psikologisnya, dan pada umumnya itu terlihat pada adanya stres dan juga kecemasan. Efek bullying dapat menyebabkan gejala psikosomatis, yaitu masalah psikologis yang mengacu pada kesehatan fisik. Nah, hal ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, tapi pada anak kecil juga. Yang kedua, masalah fisik. Selain gangguan pada psikis, fisik juga termasuk gangguan yang kedua. Mengapa demikian? Karena korban akan mengalami tindakan-tindakan fisik atau kontak fisik, yaitu seperti adanya lebam ataupun luka. Tindakan bullying akan memicu pada stres yang berkepanjangan, akan menimbulkan penyakit fisik, yaitu seperti sakit kepala, rambut rontok, dan gangguan pencernaan. Yang ketiga, sulit percaya pada orang lain. Dalam dampak yang ketiga ini, korban akan sulit percaya pada orang lain, terutama pada orang baru. Mengapa? Karena sang korban takut kejadian yang kemarin itu terulang lagi. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, berpikiran untuk bunuh diri. Dampak yang terakhir ini akan sangat besar dampaknya dan sangat merugikan bagi kesehatan juga keselamatan korban. Mengapa demikian? Karena korban akan berpikir untuk mengakhiri hidupnya, karena ia akan berpikir untuk menyelesaikan masalahnya itu dengan bunuh diri, karena ia sudah tidak sanggup untuk menjalani atau untuk menghadapi berbagai macam tekanan, hinaan, bahkan hukuman yang menimpa pada dirinya.
Sehingga jika korban merasakan gangguan ini, maka ia harus dilarikan atau dibawa kepada orang yang berprofesional. Selanjutnya itu tentang bagaimana cara kita untuk mencegah terjadinya bullying. Nah, tentunya untuk mencegah terjadinya bullying itu kita melibatkan berbagai pihak, baik itu dari anak itu sendiri, terusan keluarga, terusan sekolah, dan masyarakat. Nah, yang pertama itu anak. Nah, anak itu untuk mencegah terjadinya bullying, anak itu harus diberdayakan untuk mendeteksi dan mencegah serta memberikan bantuan terhadap terjadinya bullying. Nah, kemudian yang kedua itu ada keluarga. Nah, keluarga itu sangat berperan penting dalam mencegah terjadinya bullying. Nah, dengan menanamkan nilai-nilai, kemudian dengan memberikan kenyamanan dalam keluarga, itu juga bisa menjadi pencegah terjadinya bullying. Nah, yang selanjutnya itu sekolah. Nah, sekolah itu harus mempunyai program ataupun rancangan terhadap pencegahan bullying gitu. Terus kemudian membangun komunikasi yang efektif antara siswa dan guru ataupun sebaliknya. Terus kemudian membangun lingkungan sekolah yang aman dan nyaman supaya siswa itu tidak terjadinya bullying. Nah, yang terakhir itu pada masyarakat. Masyarakat juga sangat berperan penting untuk mencegah terjadinya bullying. Nah, dengan memberikan kelompok peduli pencegahan bullying itu mungkin bisa menjadi pencegah terjadinya bullying. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying. Stop bullying. Bullying merupakan suatu perilaku kekerasan yang terjadi karena adanya pemaksaan psikologis ataupun fisik terhadap seorang maupun sekelompok orang. Bullying juga adalah suatu permasalahan psikososial yang dimulai dengan adanya penghinaan dan merendahkan orang lain secara berulang-ulang dengan dampak negatif terhadap pelaku maupun korbannya. Tindakan bullying juga termasuk ke dalam bentuk kekerasan terhadap anak yang sudah dijelaskan pada pasal 1 ayat 15A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan terhadap anak yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, ataupun penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan suatu perbuatan pemaksaan atau perampasan. Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut menjelaskan bahwa hukum merupakan suatu pedoman atau pegangan manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak, dan perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lain dalam pergaulan hidup bermasyarakat.